ada sisanya nggak lagi teh. Abang jual lagi tuh? Iya jual lagi teh. Enggan merugi di masa pandemi, oknum pedagang nakal tega mencampurkan boraks ke cilok buatannya agar tahan lama. Jajanan pinggir jalan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Memiliki rasa yang gurih, berwarna cerah, dan harganya pun relatif murah, membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi jajanan di pinggir jalan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi? Masih banyak penjual makanan nakal yang mencampur dagangannya dengan bahan kimia berbahaya, seperti boraks. Padahal, bahan ini masuk ke kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Melalui penelusuran, tim liputan iNews Files bertemu dengan salah satu oknum pedagang cilok nakal yang mencampurkan borak ke dalam cilok buatannya. Sebut saja namanya Cocol. Setelah negosiasi dan lobi yang berliku, Cocol akhirnya bersedia untuk memperlihatkan proses pembuatan cilok boraks dagangannya. Bang, jadi nanti kalau semisal diizinin nih cara bikin ini ciloknya abang, kita jamin deh bang. Maksudnya kita samarin semuanya, kita samarin muka abang gitu, gimana bang? Nggak bahaya teh. Ya kita jamin sih bang, kita jamin nggak akan ada muncul mukanya abang gitu, nanti kita blur semua gitu bang. Setelah kesepakatan dicapai, Cocol pun berjanji mengajak kami untuk melihat langsung cara pembuatan cilok boraks. Keesokan harinya kami bergegas menuju ke tempat tinggal Cocol di timur Jakarta yang lokasinya cukup jauh dari tempat ia berjualan cilok sebelumnya. Bang, ini biasanya langsung bikin atau gimana di sini bang? Saya pulang dagang saya belanja dulu teh, baru bikin gitu di sini. Berarti ini belanja dulu ya bang? Belanja dulu. Sebelum proses produksi, Cocol mengajak kami berbelanja bahan-bahan untuk membuat cilok, termasuk boraks. Apa? Tiga teh. Berapa? Perempat. Kan barang bisa disimpan. Iya betul. Barang susah ini pak. Iya. Kalau lagi ada saya nggak tahu besok masih habis. Beli lagi. Iya, beli lagi emang kalau ada. Sekarang zaman lagi kayak begini, sekarang soalnya itu dari sini. Ini seberapa setengah? Perempat. Menurut Cocol, boraks yang didapatinya tidak dijual bebas. Penjual boraks hanya akan memberikan barang tersebut kepada pembeli langganan atau orang yang dikenalnya saja. Enggak teh, enggak jual bebas. Kalau sama yang belum tahu sama belum kenal mah gak bakal dikasih juga. Belum ada yang nunjukin tadi yang bawa kita mah gitu, kita nggak bakalan dikasih, gak sembarangan ngasih jualnya. Belinya di pasar, kalau belinya seperempat itu 15.000 rasa, iya 15.000 perempatnya. Boraks merupakan senyawa kimia berbentuk kristal lunak dengan nama lain natrium biborat. Boraks sejatinya digunakan untuk industri non-pangan sebagai bahan campuran pembuatan gelas, deterjen, salep kulit, pengawet kayu, dan campuran pupuk tanaman. Sayangnya, boraks sering disalahgunakan oleh pedagang nakal sebagai pengenyal dan pengawet makanan. Penggunaan yang tidak semestinya seperti dalam campuran bahan makanan tentu saja akan berbahaya bagi kesehatan. Borak ini dia sifatnya dia diserap.
kemudian tersimpan di dalam tubuh, terakumulasi di bagian organ ya, jadi di hati, di otak dan juga di testis. Nah, kalau dalam dosisnya sudah cukup tinggi ya, itu akan menyebabkan terganggunya sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ini nanti gejalanya pusing, lemas, depresi, diikuti dengan mual, muntah, diare, ya, akhirnya koma dan bisa juga hingga ke kematian. Usai membeli boraks, Cocol kemudian membeli bahan-bahan lainnya, seperti tepung sagu, terigu, penyedap rasa, dan lain-lain di warung langganannya. Apa aja nih bang? Bahannya bang? Ini sagu sama tepung terigu teh. Tepung terigu ya? Sama Boraknya nih bang? iya boraknya itu teh. Berapa di sini bang? Itu 15.000 teh. 15.000 ya? Iya. Seperempat ini? Seperempat. Wih, banyak juga ya bang? Iya. 1 bulan cukup teh. 1 bulan ya? Iya. Sudah 3 tahun Cocol menggantungkan hidupnya dengan berjualan cilok keliling. Sejak pandemi COVID-19 melanda, dagangan Cocol turun drastis. Alasan inilah yang membuat Cocol menggunakan boraks untuk dagangannya. Ya pakai borak kan biar lebih awet aja teh. Biasanya 2 hari kan bisa jadi 3 hari, 4 hari gitu. Dan mungkin nggak robah lagi gitu, teksturnya sama aja gitu sama yang baru. Mungkin bisa jadi lebih gurih gitu. Berapa banyak boraks yang Cocol gunakan untuk campuran cilok buatannya? Dan di mana saja Cocol menjual cilok boraksnya? Saksikan iNews File selanjutnya. Mungkin ada yang nanya aja gitu, pakai ya bang, saya jawabnya enggak aja gitu.